Mendapatkan sebuah pekerjaan adalah hak untuk semua orang. Tetapi pada masa kini untuk mendapatkan pekerjaan banyak rintangan yang harus dilalui karena kita bersaing dengan orang yang lainnya. Tidak terkecuali orang dengan penyandang disabilitas yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka sering mendapatkan diskriminasi dari lingkungan pekerjaan. Dalam pemberitaan Kompas pada tahun 2020, penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengidap disabilitas hanya 0,18% yang bisa bekerja dan setiap tahunnya terus menurun persentasenya. Dilansir dari berita Tempo, salah satu penyebab sulitnya penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan karena suatu lembaga atau perusahaan cenderung fokus terhadap keterbatasan difabel ketimbang keterampilannya. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker yang membidangi pemerintahan kabupaten atau kota per Januari 2020, jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 538.518 orang. Kalau menurut pandangan kita ya yang sudah berkecimpung di dalam disabilitas, sebenarnya sangat-sangat kurang ya, dalam kesempatan dalam dunia kerja. Jadi banyak mereka itu sebenarnya sektor informal. Kalau formal itu sangat kurang. Lebih banyak dia ke arah pijat, terus ke arah dia ya usaha secara swasta dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang ini sangat, walaupun dalam aturan tentang undang-undang disabilitas biasanya 5% dari media itu harus mereka yang disabilitas ya. Tapi nyatanya kan di dalam prakteknya tidak segampang itu. Seperti yang dikatakan dari pihak Kemensos, Kemensos sudah memberikan kesempatan untuk para penyandang disabilitas untuk bekerja dengan membuat lapangan kerja sendiri. Dilansir dari berita Kompas, Kemensos telah melakukan berbagai upaya agar kuota tenaga kerja dari penyandang disabilitas pada sektor pemerintahan, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD, dan swasta meningkat. Kalau dari Dinsos sebenarnya itu solusi, kalau dari pemerintah ya kita berbicara, kalau Dinsos kita ke daerah gitu ya. Tapi kalau dari Kementerian Sosial kita sudah solusinya memberikan kesempatan kita buka kafe mall, itu kan tahu kan? Ya, tahu. Terus rumah pijar, namanya rumah pijar itu kesempatan bagi teman-teman yang dari sini untuk disalurkan ke rumah pijar gitu loh. Mungkin sifatnya juga kalau misalkan dia ada yang lebih baik yang mereka keluar ya, seperti itu. Tapi kalau untuk penyedia dari yang lain sih kita belum tahu ya. Nah, kita bicara kementerian sudah berupaya memfasilitasi seperti itu. Salah satu contoh lapangan kerja yang dibuat oleh Kemensos adalah kafe yang bernama Cafe More. Cafe More memiliki barista yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Walaupun begitu, minuman yang disajikan sangatlah layak seperti layaknya barista pada umumnya. Barista tersebut bernama Sri Ayu Astuti atau akrab dipanggil Cici. Kalau saya mah dari dulu kan alumni sini juga. Nah dulu saya pernah ikut pelatihan pijat alumni sini tahun 2017. Terus pas tahun 2019 ada pelatihan lagi barista, saya dari kantor dipanggil lagi untuk mengikuti pelatihan barista ini. Dan akhirnya udah selesai pelatihan barista, beberapa bulan kemudian saya kerja pada teh. Kalau bisa
menurut Teteh kalau misalnya para saudara disabilitas itu kalau di dunia kerja gimana Teh? Ada tantangan tersendiri kah atau gimana? Tergantung ininya apa sih ya, yang kerjaannya apa. Pasti ada tantangannya sih, semua pekerjaannya juga. Teteh sempat kerja nggak sebelum? Sempat. Oh, kalau saya nggak di sini. Dulu di pijat kayak di rumah-rumah pijat kayak di panti-panti gitu. Oh, Ya, sebelumnya pernah. kalau tahu Teteh disabilitas Netral location. netral location. Iya. Itu sejak tahun berapa? Saya udah dari lahir. Udah lahir. Iya. Population ya. Ya, locationnya udah dari lahir. Udah kayak gini aja dari lahir sampai sekarang. Menurut Teteh kalau misalnya solusi-solusi yang udah dikasih dari pihak Tabungan sendiri buat para saudara disabilitas masuk Teteh itu udah cukup atau misalnya ada Kalau cukup sih pasti enggak ya, karena harus cari ya kalau dari sininya, kalau dari pihak lembaganya udah alhamdulillah bagus memberi pelayanan. Cuman mungkin kalau menurut saya pribadi ya ilmu kan memang harus terus dicari ya. Ya kalau dari pihak gunanya alhamdulillah cukup, cuman ya saya juga mencari-cari ilmu lagi supaya lebih bisa dikembangkan lagi. Oh iya siap. Terakhir Teh, adakah pesan dan harapan Teteh untuk saudara disabilitas lain di luar sana buat kedepannya? Ya buat kedepannya harapan saya buat disabilitas ya, terutama disabilitasnya yang disabilitas baru ya, mau disabilitas apapun yang memang baru mengalami disabilitas, ya semangat, jangan pernah berhenti berharap sih, karena ya kehidupan itu berlanjut gitu kan. Jadi masa depan harus memang benar-benar cerah, jadi semangat, jangan pernah menyerah apapun keadaannya. Orang dengan penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka dapat bekerja seperti orang normal. Mereka hanya butuh kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk bekerja seperti layaknya orang di luar sana atau orang normal. Harapan untuk pekerja disabilitas, semoga mereka dapat diberikan kesempatan yang pantas untuk mereka dapatkan dan berkurangnya pihak-pihak yang mendiskriminasikan mereka.